Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Farhan Bilal. Kali ini gue mau sharing tentang dunia perkicauan lagi nih. Oke bro, yang kali ini gue mau bahas yaitu tentang perawatan murai batu yang bakalan atau prospek. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin gue upload. Video yang kemarin gue upload kan cara memilih murai batu bakalan prospek. Nah kali ini lanjutan dari video tersebut, yaitu rawatan murai batu prospek. Jadi kalau kemarin kita memilih terus membeli burung bahan prospekan, kali ini lanjut nih perawatannya. Sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu nih, kemungkinan pembahasan ini bakalan panjang. Jadi untuk kalian yang mungkin suka ngopi atau ngerokok atau ngeteh atau suka minum es, ya mending siapin itu dulu lah biar enjoy jadi dengarnya. Karena pengalaman gue mau jelasin secara detail biar kalian tuh gampang mengertinya atau menyernanya lah dari pengalaman gue. Gue juga di sini sambil ngerokok sambil ngopi ya, biar enjoy juga ngejelasinnya. Oke bro, sekarang yang mau gue bahas kan perawatan murai batu bakalan atau prospek. Karena kan kemarin udah cara memilihnya ya, sekarang masuk perawatannya nih. Biasanya kalau gue udah beli murai bahan prospekan, yang paling pertama itu gue cek dulu itu kondisi kesehatan murai yang gue beli. Kadang memang dari prospek itu kan dari postur katurangga. Cuman kan kondisi kesehatan kadang ada yang lagi fit, ada yang lagi enggak fit juga. Namanya juga burung bahan. Jadi paling pertama banget itu wajib kalau gue itu ya kesehatannya. Gimana nih cara cek kesehatan murai kan, kesehatan burung? Kalau gue sih biasanya ya ngeliatnya tuh burung atau murai itu kelihatan banyak diemnya, atau murai tersebut itu ngembangin bulu, atau dari kotorannya juga bisa kotorannya cair atau berak kapur tuh. Bisa juga jadi suara serak. Nah suara serak ini gue masukin ke dalam kategori burung gak fit ya. Terus suara pelan tuh karena lendira banyak, gue masukin juga ke dalam burung gak fit. Pokoknya kayak permasalahan apa sih penyakit yang ada di burung lah, itu gue wajib cek dulu satu per satu biasanya. Nah gue mau kasih contoh sederhana aja nih. Yang di video ini kan ini murai batu gue baru beli. Yang di dalam video ini itu bahan yang menurut gue prospek, cuman dalam keadaan tidak fit. Bulunya rada ngembang, terus kotorannya cair pas di awal gue beli, terus makannya kurang lahap, suaranya pelan karena banyak lendirnya, plus serak juga. Mantep ini burung sebenarnya penyakitnya. Cuma karena gue pede ngeliat prospekan dari body dan katurangganya, jadi gue ambil. Dan harganya juga ya kalian tau lah, namanya burung-burung bahan yang dalam keadaan kurang sehat itu kan lebih murah ya. Nah kalau misalnya burung ini mah gue jelasin dikit aja ya. Kalau gue jelasin semua penyakit jadi lebih panjang lagi nih video. Pusing juga nanti kalian denger ya. Jadi gue jelasin yang paling banyak dah penyakit di burung. Gak di murai doang sih, di burung lain juga banyak. Itu biasanya burung tuh kurang lahap makan purnya. Itu biasanya burung banyak diemnya, terus kadang juga ngembangin bulu.
Ditambah kotorannya juga kadang cair atau kecil-kecil, jadi kotorannya nggak gede-gede. Nah itu biasanya burung dalam kondisi kagak sehat tuh menurut gua. Nah kalau kayak gitu biasanya sih kalau gua cari dulu ya obatnya ya. Kalau obat sih bebas ya, kalian mau pakai apa aja, gua nggak mau nyebutin merek karena gua nggak di endorse juga. Jadi bebas kalian aja, yang kalian pede pakai obat itu. Nah kalau gua jadi kan gua kasih obat, ditambah kalau gua tuh biasanya pakai vitamin. Jadi biar burung nih lebih segar lagi pakai vitamin gitu. Kalau gue biasanya sih kalau vitaminnya itu vitamin murah, Vitacik. Kenapa gue pakai Vitacik kan? Karena menurut gue tuh Vitacik itu instan untuk mengembalikan tenaga. Menurut gue sih. Jadi burung lesu tuh dalam beberapa hari kalau pakai Vitacik tuh rada segeran. Terus yang kedua, Vitacik itu membuat nafsu makan dan membenarkan pencernaan burung. Menurut gue sih. Karena banyak burung yang udah gue kasih Vitacik tuh makannya jadi lebih banyak aja makan purnya gitu. Jadi gue pakai obat juga, pakai vitamin juga biasanya gitu. Ini mah gue kasih contoh sederhananya aja ya. Kalau untuk penyakit lain ya nanti bakal gue bahas lagi lah. Kalau gue bahas di sini semua pusing juga kelamaan. Oke. Kita lanjut ya. Kalau misalnya udah kalian obatin, misalnya burung udah fit nih, udah sehat nih, ya kan? Burung udah sehat, udah aktif, lompat-lompat, cetrekan juga udah kedengaran lagi, udah enak lah ibarat kata. Itu biasanya langsung gue masukin ke rawatan untuk burung-burung bahan versi gue ya. Nah gue mau kasih tahu dulu nih, gue biasanya kalau ngerawat burung bahan itu settingannya rendah, gak pernah tinggi, karena biar gampang nanti nyari settingan lapangannya. Ini versi gue, sekali lagi ini versi gue ya. Jadi gue gak pernah pakai keroto untuk burung bahan, dan pengembunan juga enggak, ulet Hongkong juga enggak gitu. Nah untuk masuk kerawatan pertama nih, biasanya yang gue cari itu paling utama itu birahi burung. Tapi gue nggak mau instan dengan dengan ngasih EF yang banyak, burung kan bakal birahi. Gue nggak mau kayak gitu. Biar EF rendah tapi birahi dapat, gue pengennya. Biasanya sih gue kasih tuh, walaupun misalnya gue tanya di orang pertamanya dia ngasih misalnya itu 10-10 pagi sore, pas udah gue beli gak bakal gue kasih 10-10, itu gue langsung rendahin. Biasanya sih gue kasih 5-5, itu udah pasti tuh. Jadi harian dia itu cuma makan jangkrik, pagi 5, sore 5, udah tuh rawatan burung bahan gue biasanya. Tapi gue fokusin dia makan purnya bagus, terus jangkriknya 5-5. Kalau burung dalam kondisi sehat, insya Allah nanti birahi juga bakal dapat tanpa EF yang tinggi. Jadi nanti untuk settingan gantangannya lebih mudah, naik EF dikit udah dapat gitu. Nah tadi kan gue udah kasih tahu ya, jangkrik biasa gue pakai untuk burung bahan tuh 5-5. Lanjut nih penjemurannya. Nah kalau penjemurannya gue biasanya itu gue jemur sampai burung gak kuat. Pokoknya taruh burung di matahari tuh, kalau burung belum ketepak-ketepuk atau belum meletik ya, lompat-lompat, itu gue biarin aja sampai burung mangap lompat-lompat baru gue cabut. Biasanya gitu. Cuman itu matahari pagi, dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 11 atau jam 12 siang. Kalau udah jam 11 atau jam 12 siang, gue gak bakal jemur, kan itu udah matahari siang. Menurut gue udah kurang bagus, vitamin D nya kayaknya kurang sih menurut gue.
lanjut nih ke setelah penjemuran. Biasanya gue setelah penjemuran tuh gue anginin dulu burung biar adem biar adem badannya lagi, suhu badannya biar normal sama suhu sekitar. Jadi nggak kaget-kaget banget, jangan lu langsung kerodongin. Kalau gue sih gitu. Jadi gue anginin dulu sekitar 10 atau 15 menit lah. Habis itu gue kerodongin burung sampai sore. Gue nggak buka-buka. Sorenya itu sekitar jam 5, kurang lebih setengah 5 atau jam 5. Maksimal itu paling lama jam 5. Biasanya gue setengah 5 lewat atau jam 5 lah. Itu gue buka kerodongnya, gue kasih lagi jangkrik 5. Habis itu gue angin-anginin tuh sekitar setengah jam sampai setengah 6 lah pokoknya. Kenapa gue angin-anginin? Karena kadang tuh burung mau bunyi di saat-saat abis dibuka kerodong dikasih jangkrik, itu kadang burung mau bunyi. Jadi gue angin-anginin dulu. Jadi ringkasnya gini nih rawatan gue untuk burung bahan. Pagi-pagi kan gue nggak pakai pengembunan ya. Jadi pagi itu jam 7 gue buka kerodong, terus gue kasih jangkrik 5. Habis gue kasih jangkrik 5, lanjut gue jemur sampai burung gak kuat. Setelah burung gak kuat, dia angin-anginin sampai sekitar 10-15 menit. Habis itu dikerodong. Burung ditaruh aja, masteran jangan lupa 24 jam. Ya, sampai sore. Udah sore sekitar setengah 5, anggaplah setengah 5 tuh gue buka. Gue kasih lagi jangkrik 5. Terus gue angin-anginin lagi 30 menitan. Habis itu tutup lagi tuh kerodongnya. Terus sampai besok pagi lagi. Besok pagi buka lagi dan lanjut rawat seperti hari kemarin gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, di sini gue belum jelasin mandinya. Untuk burung bahan biasanya gue mandiin cuma seminggu sekali. Kenapa dimandiinnya lama seminggu sekali? Ya sengaja, karena gue mau cari emosinya dari mandi tersebut. Karena kalau burung sering dimandiin, birahinya drop, emosinya drop. Gue nggak mau, karena kan gue fokus nyari birahi dengan EF rendah gitu. Nah, selama rawatan kayak gini, gue tuh nggak pernah iseng ya, nyoba pakai suara murai lain gitu, YouTube misalnya, setelin suara murai YouTube nih biar burung. Gimana sih nih burung udah gue rawat nih sekitar seminggu atau 2 minggu, gue mau coba kira-kira rawatan gue kayak gimana. Enggak, kalau gue nggak kayak gitu. Gue biarin aja sampai burung mau bunyi sendiri. Kalau burung udah bunyi sendiri, walaupun gonggong, berarti udah dapet birahinya. Gitu aja kalau gue. Jadi gue nganggapnya kalau miara burung bahan tuh kayak nggak punya burung aja. Udah. Namanya juga burung bahan, kalau terlalu banyak diharapin yang ada malah nyakitin. Jadi anggap aja kayak nggak punya burung. Ntar pokoknya tiba-tiba rawatan yang udah kita rawat, membuahkan hasil, itu lebih enak rasanya. Nah, kalau gue tuh kayak gitu biasanya rawatan yang tadi tuh kan tiap hari begitu sampai 2 minggu. Nah, kalau misalnya udah 2 minggu, gue baru perhatiin dah tuh di 2 minggu setelah 2 minggu gue perhatiin di burung ada bunyinya atau enggak. Kalaupun ada bunyinya, ada buangannya atau enggak, gitu aja. Atau nih burung malah makin parah, drop misalnya. Ternyata bekas rawatan di orang sebelumnya kan karena pakai F tinggi di gua rendah, kan tuh kadang ada burung yang jadi stres ya. Nah, itu biasanya gua kalau yang stres kayak gitu, gua rapin dulu nih stresnya. Ibarat kata gua naikin lagi EF-nya, cuman gak setinggi EF yang sebelumnya gitu. Jadi dituruninnya jadi pelan-pelan. Tapi kalau yang bisa diturunin langsung, enakan yang bisa diturunin langsung. Soalnya gue biasanya dapat murai walaupun dari orang pertamanya itu tinggi 10-10, gue rendahin langsung 5-5, gak ada yang stres sih. Aman-aman semua. Selama dia makan puré lahap. Itu ya. Makanya kuncinya itu yang tadi gue bilang di atas. Biasanya itu gue kasih pitacik. Pitacik itu untuk nafsu makan. Pitacik itu walaupun burung gak sakit, gue biasanya kasih itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah, supaya nafsu makan dia tetap bagus.
itu doang sih tujuan gue pakai pitachik. Nah lanjut lagi nih, kalau misalnya udah 2 minggu ternyata burung masih belum mau bunyi, misalnya ini ya burung masih belum mau bunyi, itu biasanya gue tambahin jangkriknya. Yang sebelumnya pagi sore 55, karena nih udah rawatan 2 minggu lebih, jadi gue tambahin 88 pagi sore. Nah gue rawat lagi nih, sama seperti kemarin, mandi cuma seminggu sekali, penjemurannya sama, pokoknya sama, cuma jangkriknya aja gue naikin 88. Itu gue rawat selama seminggu atau 2 minggu lagi. Jadi gak bisa instan nih rawatan gue, gak ada yang instan ya. Gue gak pernah nemu rawatan instan burung bisa koncer, kecuali memang dasarnya burung emang udah burung juara. Kalau burung bahan tuh gak ada yang instan. Nah lanjut lagi nih, misalnya udah dinaikin jadi 88, ternyata burung mau bunyi tapi jarang-jarang. Udah dapat birahi tapi birahinya naik turun, masih belum pas berkata. Nah itu terakhir nih biasanya gua kasih kroto. Itu udah maksimal banget tuh udah. Tapi jarang banget sih gua. Biasanya itu maksimal gua kasih kroto tuh seminggu 3 kali. Tapi kalau misalnya gua kasih kroto dalam seminggu 3 kali kan gua rawat lagi nih. Jadi jangkrik pagi sore 88, terus gue kasih kroto nih seminggu 3 kali. Gue rawat selama seminggu atau 2 minggu. Misalnya dalam seminggu atau 2 minggu ternyata nih burung kenceng, jadi bunyi gak ngukluk doang, gak gonggong doang, malah bongkar materi. Nah itu krotonya lah gue buang tuh dikit-dikit. Ibarat kata seminggu 3 kali jadi seminggu 2 kali. Gue turunin ntar pelan-pelan sampai gak pakai kroto lagi gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya maksimalin tuh kroto seminggu 2 kali. Jangan sampai 3 kali. 3 kali tuh udah tinggi soalnya menurut gua sih. Nah tadi kan gua udah jelasin ya tentang birahi yang gua kejar di awal. Kenapa sih gua kejar banget birahi? Ya karena stabilin birahi itu yang menurut gua rada susah. Apalagi untuk burung-burung bahan yang pastol ya, itu rada susah untuk stabilin birahinya, karena pastol itu gampang naik turun birahinya. Makanya kejar birahi dulu. Kalau birahi udah dapet, tinggal di stabilinnya birahinya gitu. Lanjut lagi nih, kalau burung udah dapet settingan hariannya, yang tadi gue bilang birahinya udah dapet nih, kan kita tinggal stabilin doang nih. Stabilin tuh mah menurut gue sih gampang, cuman gue jelasin aja dah nih. Kalau burung bongkar-bongkar tadi tuh kan, misal pakai kroto seminggu 3 kali diturunin. Kalau bisa tuh di rumah dia ngebongkar kalau dengar suara-suara ancaman, atau kalian iseng nih nyoba pakai YouTube suara murai, baru dia bongkar. Kalau misalnya nggak diisengin gitu, dia cuma ngukluk doang. Nah itu udah pas tuh sebenarnya birahi kayak gitu. Jadi kalau ketinggian dia bongkar-bongkar, kalian turunin EF-nya. Kalau dia di rumah cuma gonggong, naikin EF-nya sampai dia bongkar-bongkar, terus turunin lagi pelan-pelan begitu. Pokoknya nyampe pas titik pasnya. Nyari titik pas itu nggak gampang, cuman kalian pasti bisa. Yang penting naikin turunin EF-nya itu per seminggu, jangan per hari. Jadi misalnya seminggu EF jangkriknya misalnya 8, burung bongkar-bongkar, minggu depan diturunin jangkriknya misalnya dari 8 kurangin 2, 6. Itu di minggu depan, jangan di minggu ini juga. Di minggu depan diturun jadi 6, dilihat lagi nih burung masih bongkar-bongkar apa enggak. Kalau udah enggak bongkar-bongkar berarti itu udah pas. Jadi settingan 8-nya itu pas hari H gitu kalau gua. Jadi gak ribet, gak ada H-1, H-2, H-3, gak ada di gua. Nah lanjut lagi nih, udah dapet kan birahinya, birahi yang pasnya lah ibarat kata. Tinggal cari nih emosinya nih. Kadang burung birahi doang emosinya mau enggak.
Nah kan gue udah bilang ya di awal, gue tuh cari mandi seminggu sekali doang. Biasanya kalau birahinya udah dapet, itu emosinya bakal ngikut naik sendiri, karena mandinya itu benar-benar dipangkas kan seminggu sekali doang. Jadi kalau dia dengar suara Murai yang tadi gue bilang dia mau bongkar materi, walaupun di rumah gonggong dengar suara Murai dia bongkar materi, itu emosinya udah dapat, itu settingan udah pas menurut gue. Jadi kalau misalnya burung di rumah bongkar-bongkar nih, atau burung di rumah sering gonggong, pas kita coba iseng nih ya kan pakai suara-suara gertakan, misalnya suara Murai di YouTube, kok burung diam malah nggak berani nyaut, nah itu emosinya belum dapat menurut gue sih. Cuman kadang ada beberapa burung yang mentalnya memang udah kena. Nah itu kan mental itu kan yang tadi ya, yang kemarin gue bahas di video sebelumnya ya, di dalam Murai Batu yang prospek itu udah jadi satu sama mental sebenarnya. Kalau kalian dapet ciri-cirinya semua gitu, itu udah pasti mentalnya bagus. Kecuali kalian nggak dapet burung mental jelek, menurut gue sih ya, matanya aja nggak melotot. Beda banget dah pokoknya burung mental jelek tuh, kelihatan dari tongkrongannya, kelihatan beda sama burung yang mentalnya bagus. Yaitu menurut gue proporsional dengan ciri-ciri prospekan yang kemarin gue kasih tahu. Jadi kalau kalian udah beli dengan ciri-ciri yang kemarin gue kasih tahu, insya Allah sih menurut gue kalau udah pakai rawatan yang gue pakai nih, insya Allah burung bakal inilah naik potensinya dibanding sebelum kalian beli di burung orang tersebut, pasti ada perubahan gitu. Tapi nah untuk nyari emosi kan menurut gua burung tuh beda-beda. Ada yang burung gampang naik emosinya, ada yang susah naik emosinya. Nah sama tuh kayak tadi tuh birahi tuh, gue juga lupa jelasin. Ada burung yang gampang naik birahinya, ada yang susah naik birahinya. Gue mau kasih tahu kebanyakannya aja ya. Ini mah bahasa kebanyakannya aja yang udah gue temuin. Burung yang gampang naik birahinya itu burung ternakan, burung tangkaran, itu gampang naik birahinya. Selama dari awal kita setting rendah, itu gampang naik birahinya. Kalau yang susah tuh menurut gue sih, kalau kebanyakan itu murai hutan ya. Kalau hutan tuh rada susah tuh naik birahinya. Jadi walaupun kita emang setting rendah juga tetap rada susah memang dia. Itu menurut gue aja sih. Kayak emosi juga ada yang gampang naik, ada yang susah naik emosinya gitu. Itu mah kalau misalnya yang susah naik, misalnya ya susah naik emosinya, bisa pakai ulat Hongkong, bisa tambah penjemuran, atau menurut gua nih atau cara yang gua pakai itu gua bawa ke gantangan, bro. Jadi kalau gua udah penjemuran, kalau gua udah rawatan gua yang tadi nih, yang mandi seminggu sekali, terus jemur tiap hari kan, ini burung emosinya masih kurang naik nih. Kayak makibau tuh burung gua yang ada di video-video sebelumnya, itu awalnya tuh emosinya susah banget naik, sumpah bro. Mandi sampai waktu itu 2 minggu sekali gue bikin, tetap susah naik. Nah gue pakai cara ini pas makibau nih ya, gue pakai cara gue bawa makibau ke gantangan, bro, tapi gue kagak gantangin. Jadi di gantangan tuh gue ngopi doang, gue pedokin, tapi gue naruh burung nggak yang kelihatan langsung gantangan ya. Kalau yang kelihatan langsung gantangan diomelin kan, burung kebuka begitu. Jadi yang nggak kelihatan dari gantangan, tapi kanan kiri nih banyak burung, ada murai, ada cak hijau gitu. Nah di situ gue ablak aja tuh sama gue makibau. Minggu pertama, jadi itu gue seminggu sekali doang, tiap hari Jumat gue biasanya. Minggu pertama tuh burung gue ablak itu cuma lompatan doang. Lu bayangin, kalian ke gantangan bawa burung murai, nyampe gantangan tuh buka kerodong, burung cuma lompat-lompatan doang. Ya kalau dibilang rada malu sih malu, cuman ya biarin aja, cuek aja. Kalau gue mah gue ngopi aja, biarin, gue taruh aja udah. Itu minggu pertama.
Lanjut nih minggu kedua, gue bawa lagi sama gue. Minggu kedua gue bawa, tek, gue taro, gue kasih jangkrik 3. Nah minggu pertama tuh gue nggak kasih jangkrik sama sekali tuh. Jadi nyampe lapangan udah gue buka doang, sengajain biar dia mengenali lapangan gantangan gitu doang. Nah kalau yang kedua tuh gue kasih jangkrik sampai lapangan gue kasih jangkrik 3. Abis itu gue ablak aja, gue beli kopi lagi, gue ngopi aja ngeliatin orang gantang. Ternyata pas minggu kedua tuh burung mau bunyi, gonggong dia di bawah, cuma gonggong doang. Dan itu gue udah seneng banget loh, beda banget ternyata. Rawatan yang berbeda dengan yang lain ternyata berhasil di gue, work it. Tapi gue masih belum gantangin karena burung gonggong doang kan di bawah. Tapi gue udah seneng tuh, udah ada emosinya. Burung cetak cetek gonggong, cetak cetek gonggong, masang badan cetak cetek gonggong. Udah lumayan nih, gue mikir emosinya. Udah abis itu gue pulang lagi kan. Lanjut nih minggu ketiga nih. Minggu ketiga gue bawa lagi, gue kasih lagi jangkrik 3, gue biarin lagi. Nah kalau waktu makibau pas minggu ketiga itu burung mau bongkar di bawah bro. Alhamdulillahnya, mungkin karena dia minggu pertama udah perkenalan, minggu kedua dia setengah emosi mungkin ya menurut gue. Minggu ketiga emosinya udah bener-bener naik tuh, dengar suara burung banyak, dia masang badan cetak cetek langsung bongkar, gonggong bongkar, gonggong bongkar. Di situ langsung gue pesenin tiket, tapi tiket paling murah. Gue iseng kan, gue pilih aja lah tiket paling murah, mau lihat nih burung jalan gak nih di atas ya kan. Orang di bawah udah mau bongkar, udah dapet emosinya. Langsung burung gue kerodong, tek, gue beliin tiket sambil nunggu nih nunggu sesinya kan, sesi naiknya. Abis itu gue naikin makibau, gue naikin. Pertama kali naik, alhamdulillah koncer keempat bro, nominasi keempat. Ya walaupun keempat juga perdana gantang bro, lumayan kan, seneng dong. Burung bahan lu rawat, jalan gantangin pertama langsung masuk keempat, walaupun bukan ke-1 tapi alhamdulillah keempat. Burung makibau itu pas di atas ada PR-nya. Yang tadi gue bilang, karena makibau itu pastol, di atas itu dia burung awal main enak, neken, karena dia kalau main itu sujud ya, emang gayanya sujud, main sujud, neken di pertengahan itu tiba-tiba birahinya naik sedikit, jadi nanggung birahi dia. Kalau gue sih nyebutnya biasanya birahi nanggung ya. Tiba-tiba langsung cuma masang badan, naik turun doang. Naik turun tangkringan tuh masang badan, naik turun tangkringan pasang badan, udah begitu doang dia. Kadang-kadang gonggong sesekali 2 kali. Nah kalau udah kayak gitu mah udah tinggal rawatan gantangan. Yang penting kan pembahasan gue kali ini kan rawatan harian sampai burung tuh bisa dibawa lah ibarat kata ke gantangan. Kalau misalnya dari rawatan harian tiba-tiba digantangan langsung masuk ke 1, itu faktor hoki sih menurut gua ya. Karena dasar burungnya memang udah terlalu bagus, dasar burungnya. Jadi bukan karena rawatannya, biasanya begitu. Karena ada beberapa burung yang memang dasarnya itu udah bagus banget, kita mau rawat, kita tuh ngerawat tuh seadanya aja, itu burung udah bagus gitu. Cuman jarang yang gitu. Jadi kebanyakan ya burung tuh kita harus rawat ya, kita pahamin karakternya. Kalau burung yang begitu-gitu jarang lah. Tapi kalau dapet sih, kalau bisa jangan dijual kalau ada dapet yang begitu. Karena dirawatnya gampang, terus burung juga sering koncer karena emang dasarnya burung bagus gitu. Nah, ini kan udah gue jelasin nih dari rawatan pertamanya sampai burung jalan ya di lapangan.
Walaupun di 8 masih ada PR, nanti gue bakal bahas lagi settingan gantangannya gitu, settingan untuk lombanya. Dari settingan perawatan yang kemarin sampai settingan lombanya nih, dari kurangnya apa burung, ntar gue jelasin pokoknya semua di video selanjutnya aja biar lebih enak. Ini gue share pengalaman gue, benar-benar pengalaman gue pribadi. Jadi bukan apa sih? Bukan teori Albert Einstein lah, bukan. Ini mah pure pengalaman gue. Makanya gue mau share walaupun berbeda dengan yang lain, tapi hasilnya sangat worth it di gue gitu. Kalau kalian mau ngikutin ya terserah kalian ngikutin. Kalau ada yang berhasil gue juga bersyukur banget. Ada yang berhasil sampai burungnya enak misalnya. Cuman yang selama ini gue rawat burung ya, gue otak-atik cari settingan. Apalagi ya kalian tau lah, kalau kata orang kan dubur putih itu susah. Kalau menurut gue sama aja kan. Yaitu kalau belum dapat settingannya semua burung susah menurut gue. Walaupun dubur oranye, dubur putih, kalau settingannya belum dapat susah. Sebenarnya nggak ada yang bikin beda gitu doang. Makanya nyari settingan itu nggak ada yang instan, susah nyari settingan. Makanya tadi gue bilang rawatan aja dari 2 minggu, ketemu 2 minggu lagi, ketemu seminggu, ketemu 2 minggu lagi, ketemu seminggu lagi. Nggak bisa yang hari ini lu rawat besok burung udah kelihatan perubahannya, nggak ada. Kalau ada pun itu robot bukan burung, diganti programnya doang robot. Kalau burung makhluk hidup. Kayak kita aja nih, kita mau gedein badan nih, kita harus makan, dan makan itu nggak bisa lu sehari makan badan lu langsung gede, nggak bisa kan. Jadi berhari-hari lu makan banyak baru badan lu gede gitu. Makanya gue jelasin kalau rawatan burung bahan itu rada panjang untuk sampai bisa burung jalan lapangan gitu aja. Jangan terlalu fokus sama ngarepin burung cepet jalan instan. Kalau mau cepet ya lu beli burung di gantangan aja, burung udah jalan nih cuman ada PR. Nah lu beli yang gitu aja, nanti ada di pembahasan video selanjutnya kalau lu mau yang lebih cepet. Tapi kalau mau nyetak bener-bener dari nol nih kayak gua, ya itu harus sabar, bedanya itu doang. Cuman feel-nya itu dapet karena lu beli burung bahan dengan harga murah sampai bisa juara, itu lu bakal seneng, yakin gue 100%. Ya udah, sampai sini dulu dah pengalaman gue. Cerita tentang pengalaman gue. Untuk selanjutnya gue bakal ceritain lagi cara gue cari settingan si makibau itu, settingan lapangan. Bukan cuma makibau sih, ada krul juga, ada burung yang lain yang gue cari tuh settingan lapangannya. Jadi gue bakal bahas lagi pengalaman gue cari settingan lapangan. Atau burung kurangnya apa nih di lapangan nih, misalnya burung kebanyakan ngetem, atau burung cuma masang badan ya tadi gue bilang, tiba-tiba birahinya naik cuma masang badan doang, atau burung meletik nampar, nanti gue bahas. Alhamdulillah sih selama gue tahu cara itu ya buat ngatasin burung meletik terus birahnya tiba-tiba naik, birahnya tiba-tiba drop. Ya gue mau share aja biar kalian tuh bisa ngatasin selama kalian pengen gantang gitu. Sekali lagi gue mau ngucapin dulu terima kasih nih udah nonton video gue. Maaf ya kalau terlalu lama karena emang panjang penjelasan tentang pengalaman gue yang ini, karena rawatannya memang panjang juga. Kalau kalian suka kalian bisa like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video besok lagi nih. Pokoknya untuk awal-awal gue bahas tentang murai dulu lah. Selanjutnya yang gue rawat-rawat doang, paling ada burung masteran, bakal gue bahas juga cara merawatnya biar gacor, masteran. Jika kalian suka, kalian bisa share juga lah ke teman-teman biar teman-teman kalian tuh bisa tahu cara setting,
Maksudnya bukan tahu sih, bisa belajar juga lah, namanya dari pengalaman gue ke pengalaman orang yang lain. Bisa dia pakai misalnya pengalaman gue atau pengalaman yang lain, kan siapa tahu bisa cocok di gue, bisa cocok juga di yang lain. Cocok-cocokan kan, namanya settingan. Pokoknya ini gue bahas tentang murai sampai Q&A kurangnya burung itu apa di gantangan, gitu aja. Jadi kalau udah Q&A itu kan udah enak ya. Kalian lagi gantang burung, oh burung begini, gimana om solusinya, misalnya gitu ya. Insya Allah gue bisa jawab, insya Allah itu mah. Ya udah, sekali lagi gue ucapin terima kasih udah nonton video ini. Thank you bro.